Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Baiklah teman-teman, di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan suara hati terdalamnya di saat kalian mendiamkan satu sama lain. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan mengupas isi hati terdalam seseorang yang kamu cintai di saat kalian mendiamkan satu sama lainnya. Nah, tanpa ada sebarang komunikasi di antara kalian, sudah pasti hatinya membisikkan pelbagai kata-kata. Kita cuba dengarkan suara hati terdalamnya dia ketika kalian saling membisukan. Okey, kita teruskan sahaja ke channel reading hari ini dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dan kita akan cuba lihatkan ya, energi siapakah yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang membisukan dirinya. Energi seseorang yang sedang mendiamkan dirinya atau sedang tidak berkomunikasi dengan diri kamu. Kita cuba lihatkan ya, karakteristik orang ini. Oh, ada kad yang terjatuh ya. Healing. Wow, seseorang yang sedang menarik diri, seseorang yang cuba mendiamkan kamu kerana perlu proses healing ya. Saya merasakan orang ini hanya menarik diri untuk sementara waktu bagi memperlihatkan hubungan ini dengan lebih baik. Orang ini perlukan waktu untuk healing teman-teman. Kad ini terbuka ya, terjatuh dengan begitu sinkron. Benar-benar ke tema readingan hari ini ya, seseorang yang sedang mendiamkan kamu ataupun seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu detik ini. Nah, ini adalah sebabnya ya. Saya merasakan banyak perkara yang perlu dia renungkan dan dia perlu healing ya, perlu waktu untuk bersendirian untuk merenungkan segala sesuatu itu dengan jauh lebih baik. Kita lihatkan lagi. Commitment issue. Di sini mungkin orang ini tidak berkomunikasi dengan kamu kerana ada isu-isu yang berkaitan dengan komitmen. Nah, di sini jelas terlihat ya, bukan sesuatu yang saya sengaja untuk ulangi. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah berkomitmen, sudah ada pasangannya ya, ataupun mungkin jikalau tidak ada pasangan sah, mungkin ketika kamu hadir dalam hidup orang ini, dia sudah mengenali orang lain ya, ada kehadiran orang lain yang sebelum kamu. Di sini ada komitmen isu yang memperlihatkan ya. Nah, itu energi yang pertama. Sama ada dia sudah ada pasangan ataupun orang ini juga seperti sedikit ya tidak bersedia ke arah berkomitmen dengan kamu. Dia mungkin dari segi keuangan, kehidupan ya, dia mungkin merasakan banyak hal yang perlu dia stabilkan dahulu, mempersiapkan dirinya sebelum berkomitmen dengan kamu. Nah, hanya sebatas cinta teman-teman, itu tidak akan mengenyangkan perut kita ya. Maka dia merasakan mungkin ya, dari sisi kestabilan, banyak hal yang perlu dia persiapkan. Maka ini membuatkan dia tidak bersedia untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, mungkin kalian sudah berjalan agak lama ni ya, dan mungkin kalian mulai bertanya, bilakah kita akan bernikah? Bilakah dia akan bernikah dengan kamu? Nah, orang ini mengalami komitmen issue, belum bersedia ke arah itu. Sebuah hubungan yang cukup serius ya, perlu bertanggungjawab. Maka dia mungkin menarik diri, mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi kerana tidak tahu apa yang perlu dikatakan ya, kerana dia belum bersedia ke arah berkomitmen. Kita akan lihat lagi. Nah, di situ ada dua energi yang berbeza ya. Energi pertama tadi mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin ya sudah ada pasangan. Kita lihat lagi di sini ya, rejection. Teman-teman, detik ini dia merasakan dirinya di-reject oleh kamu. Orang ini sama ada merasakan dirinya di-reject oleh kamu ataupun kalian ini pernah merejeksi dia. Kamu pernah mereject dia dan kemudiannya menerima dia kembali. Hubungan yang on-off. Dalam kehidupan dia pula teman-teman ya, dia sering mengalami kondisi seperti ini. Berkali-kali berkenalan dengan lawan jenis, menjalankan sebuah hubungan, tetapi berkali-kali setelah seiring berjalannya waktu, dia mengalami rejection ini, ditolak oleh pasangannya.
Orang ini kerana sentiasa gagal ya, ataupun sering gagal dalam hubungan, membuatkan dia menjadikan seseorang yang mengalami masalah berkomitmen. Nah, mungkin ini masalah dasarnya, sehingga berkali-kali dia di-reject oleh pasangannya, tidak mahu berkomitmen. Nah, seperti itu ya. Banyak menjalani hubungan yang rejection. Sama ada dia mereject pasangannya ataupun pasangannya mereject dia. Ataupun kamu dengan dia ini sering on off. Sama ada kamu pernah mereject orang ini ataupun dia pernah mereject kamu. Seperti itu ya. Hubungan yang on off. Entah mengapa teman-teman, saya juga menangkap energi dia yang sering merasakan ya, tidak pernah berhasil dalam sebuah hubungan. Dia sering merasakannya, hujung-hujungnya nanti pasti gagal. Nah, dia mempunyai mindset yang seperti itu. Mungkin ini kerana dia tidak bersedia untuk berkomitmen. Mungkin orang ini sudah lama ya, bebas. Sehinggalah detik ini masih lagi single, tidak bernikah. Maka dia agak nyaman ya dengan kondisi kebebasannya. Mungkin juga kerana ini ya, yang membuatkan dirinya sentiasa di-reject. Kerana dia tidak pernah bersedia ke arah sebuah komitmen. Kita lihat lagi ya. Saya juga menangkap beberapa energi untuk mereka yang ada pasangan ya. Jikalau kamu sedang berdiri dengan pasangan orang. Orang ini memang cenderung mengalami masalah komitmen juga. Sukar untuk benar-benar stay dalam sebuah hubungan. Seperti sentiasa mencari. Sentiasa mereject sebuah hubungan. Sehingga walaupun sudah ada pasangan sah, dia tetap mencari-cari. Maka dia bertemu dengan kamu. Nah, ada energi yang seperti itu. Apa yang dicari merupakan sebuah hubungan yang cukup baik. Sebuah hubungan yang sihat. Dia inginkan sebuah kesuburan dalam sebuah hubungan. Tetapi apa yang dia cari itu selama ini seperti hubungan yang tidak sihat. Hubungan yang tidak cukup baik. Sekurang-kurangnya, ini adalah menurut si dia. Dia sangat menginginkan sebuah hubungan yang cukup baik, teman-teman ya. Orang ini, teman-teman, walaupun sama ada dia sudah berpasangan ataupun dia masih single ya, janda atau duda atau seorang single, dia merupakan seseorang yang cukup pandai menjaga kesihatan dirinya. Nah, mungkin dia tinggal bersendirian, maka dia perlu menitik beratkan kondisi kesihatannya. Orang ini banyak mempengaruhi kamu ya untuk memakan makanan-makanan yang sihat. Jangan terlalu makan makanan yang bergula, berminyak ya. Jangan terlalu cenderung minum minuman yang manis. Nah, dia akan mempengaruhi kamu kepada sebuah lifestyle yang cukup baik, cukup sihat ya, khususnya dari segi pemakanan dan minuman kamu. Orangnya pandai menjaga badan, pandai menjaga kesihatan, pandai menjaga dirinya. Mungkin kerana selama ini dia sudah cukup terbiasa untuk seorang diri ya, maka dia perlu memantau kondisi kesehatannya. Ketika berkawan dengan kamu, berdiri dengan kamu, dia juga turut memastikan kamu memakan makanan-makanan yang sihat. Nah, yang pasti teman-temannya, orang ini memiliki emosi dan minda yang cukup sihat ke arah kebaikan. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Complicated. Ada kalanya ya, kamu merasakan orang ini cukup sukar untuk ditebak. Dia seorang yang cukup misterius. Kawan-kawannya sekalipun teman-temannya merasakan ada kalanya dia cukup pelik. Ketika ditanyakan sesuatu, jikalau dia tidak dapat menjawab soalan itu dengan baik ya, sama ada dengan kamu ataupun kawan-kawannya, dia cenderung memilih untuk mendiamkan diri, tidak menjawab sebarang soalan. Maka kamu dan kawan-kawannya seperti bingung ya, apakah yang sedang berjalan di fikirannya? Apakah yang sedang terjadi di hatinya? Kerana sama ada dia mendiamkan, tidak menjawab soalan kamu, ataupun menganggap dia tidak mendengar apa yang kamu tanyakan. Orangnya seperti cukup kompleks, cukup complicated. Orang ini banyak menutupi segala sesuatu. Dia cenderung menghindar ya daripada menyakiti kamu. Jikalau dia merasakan, jikalau menjawab soalan kamu itu bakalan menyakiti kamu, lebih baik diamkan sahaja ataupun tidak menjawab. Orangnya cukup complicated, dia menampilkan sisi seperti misterius, sukar ditebak. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa karakter yang menunjukkan kepada karakter orang ini. Mungkin tidak semua akan resonate dengan kamu. Ambil mana yang resonate saja. Tidak perlu bikin pusing ya. Jikalau tidak ada yang resonate teman-teman, ini mungkin bukan bacaan untuk kamu. Kerana ini bacaan umum. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Apakah yang sedang dia pikirkan? Khususnya teman-teman ya, apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini ketika kamu mendengarkan readingan timeless ini? Wow, ignorance.
Ini ada dua energi, teman-teman. Energi pertama, dia merasa seperti diabaikan. Seperti kamu sudah tidak begitu memberikan perhatian, ya, ignoring a person. Kamu juga bersikap cuek, ya, seperti mencuekin si dia. Tidak seperti di awal hubungan yang begitu prihatin, ya. Jikalau tidak ada kabar, kamu mungkin mencari si dia. Dia merasa seperti dicuekin, ataupun saya merasakan orang ini cenderung cuekin kamu. Dua energi yang berbeza, ya. Sama ada detik ini dia merasakan kamu sedang menghindar, mengabaikan si dia, ataupun orang ini memang cukup complicated kerana dia cenderung cuekin kamu. Orang yang memang begini, teman-teman, ya. Karakter dia ini memang begini, bukan sahaja dengan kamu, mungkin juga dengan kawan-kawannya. Ya, dengan buddies-buddiesnya dia juga begitu. Jikalau dia merasakan isu itu tidak penting, dia akan cuekin orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini energi dia saat ini, dan dia juga merasakan kamu mulai cuekin akan dirinya. Menghindar, ya, mengabaikan si dia. Nah, bagaimanakah pula dengan kamu? Apakah pula yang sedang kamu pikirkan tentang dia detik ini? Saat ini, ya, ketika kita sedang membincangkan si dia, apakah yang sedang kamu fokuskan? Kamu fikirkan tentang si dia detik ini. Nah, kita cuba lihatkan di sini, ya. Wow, too many cards. Wow, ini menunjukkan energi kamu yang cukup kuat, ya. Fokuskan kepada pembacaan hari ini. Bagus, teman-teman, ya. Kita lihatkan. Oh, wow. Jealous. Teman-teman, mungkin, ya, walaupun kamu mengabaikan, cuba cuekin si dia, tetapi you can't help it, ya. Kamu merasakan ada sedikit perasaan cemburu ketika dia juga turut mengabaikan kamu. Ketika kamu sebenarnya ingin memberikan dia sebuah pelajaran, contohnya, ya, memberikan dia signal. Ketika kamu mengabaikan dia dengan harapan dia akan bertindak, dapat menangkap signal itu dengan bertindak. Tetapi sebaliknya apa yang terjadi, dia juga turut mengabaikan dan mendiamkan. Nah, ini benar-benar ke tema readingan hari ini, ya. Suara hati terdalamnya dia di saat kalian membisu, mendiamkan satu sama lain. Kamu sengaja melakukan ini untuk melihatkan sebuah tindak balas daripada si dia dengan harapan dia akan memberikan sebuah tindakan, walaupun sekecil apa. Tetapi apa yang terjadi, orang ini memang orang yang suka cuekin. Maka ketika kamu mendiamkan dia, dia turut mendiamkan kamu. Sehingga kamu mulai merasa cemburu. Mungkin ada tanda tanya di fikiran kamu, ya. Nah, mengapakah cemburu di sini? Apakah dia menghadirkan orang lain? Apakah dia sedang mencurahkan segala waktunya, ya, dengan pasangannya, pasangan sahnya? Apakah dia menghadirkan orang lain? Apakah dia benar-benar cuekin kamu kerana healing dan sibuk? Ataupun menghadirkan orang baru? Ataupun masih berdealing dengan orang lamanya? Banyak persoalan di hati kamu, ya. Pada awalnya, kamu cuma penasaran. Tetapi ketika terlalu banyak soalan yang terlintas di fikiran kamu, mulai wujud perasaan cemburu. Nah, di sini dengan jelas memperlihatkan apa, teman-teman? Walaupun kalian membisu, ya, mendiamkan satu sama lain, masih ada rasa. Dia memainkan permainan yang sama ini bukan dengan alasan sengaja, ya. Saya lebih menangkap orang ini memang orang yang cenderung cuekin orang lain. Dia memang complicated. Dia memang begini dari awal perhubungan kalian. Tetapi ketika kamu jatuh cinta dengan dia, kamu mengharapkan dia mungkin berubah, mungkin sedikit memberikan kamu sedikit perhatian. Tetapi tanpa kamu sedari, dia memang begini. Nah, kini ketika kamu mendiamkan dia untuk mendapatkan tindak balasnya, dia juga turut mendiamkan kamu. Saling membisukan satu sama lainnya. Di tengah-tengah ini, ya, terlihat, ya, kedua-dua belah pihak, ya, merasakan di-reject. Ada salah faham di sini, ya. Kamu merasakan dia mereject kamu, dia pula di pihak si dia merasakan kamu mereject si dia. This is really funny, ya. Cukup lucu sekali. Complicated. Okey, teman-teman, kita lihatkan, ya. Nah, bottom of the deck-nya ada impatient. Seseorang yang sudah mulai kurang sabaran, ya. Mungkin untuk mendengar kabar berita kamu, bertemu dengan kamu, mencari tahu akan diri kamu dan sebagainya. Baik, teman-teman, kita akan lihatkan di sini, ya. Apakah yang sedang dia rasakan di hatinya saat ini ketika kalian saling mendiamkan satu sama lain?
Apakah yang sedang dia rasakan? Feeling si dia ketika kamu membisu dan mendiamkan satu sama lainnya. Kita cuba lihatkan ya. Dari segi rasanya, apakah yang sedang dia rasakan di saat kalian tidak berkomunikasi? Wow, di sini teman-teman ya, dia banyak membuat pertimbangan dalam hubungan ini. Mengambil waktu untuk benar-benar mempertimbangkannya. Ketika kalian membisu ataupun mendiamkan satu sama lainnya, dia seperti cukup berhati-hati sekali ya, merenung, menimbang-nimbang, memikirkan hubungan ini. Apakah ada salah silapnya? Dia cuba perhatikan kepada setiap detik dan setiap sudut ya. Apakah mungkin ada kata-kata ya yang dia bicarakan, sesuatu yang mungkin menyakiti kamu or really put you off. Put you off itu seperti kata-kata yang tidak menggairahkan ya, sehingga kamu mati rasa. Tidak bersemangat lagi untuk mengejar si dia. Dia mulai cuba memperhatikan ya, gerak-gerinya kepada kamu, mulai mempelajari ya, apakah mungkin ya ada tindak tanduk kata-kata yang membuatkan kamu seperti semakin hari semakin jauh. Tetapi orang ini yakin walaupun apapun yang terjadi di antara kalian ya, dia masih mempertimbangkannya ke arah sesuatu yang positif. Sekurang-kurangnya dia cuba mempertimbangkan ke arah sesuatu yang positif. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, kamu masih mendiamkan dia, di sini dia merasakan seperti, ya benar ya, ignorance, ditinggalkan, diabaikan. Ketika ini berlaku ya, dia mulai melihatkan sisi dia yang sering cuekin kamu. Sikap ignorance dia ini ya, yang tidak peduli, tidak ambil tahu, tidak titik beratkan perasaan kamu, akhirnya seperti termakan sendiri ya dengan perilaku ini. Dia merasakan cukup kesepian, cukup keseorangan, dan juga pada waktu yang sama ya, orang ini sering dihadapkan dengan cuba mengimbangi kondisi keuangannya. Setiap hari teman-teman ya, dia harus sangat berhati-hati dengan perbelanjaan si dia. Nah, ini juga mungkin mempengaruhi hubungan kalian. Jikalau sering bertemu dengan kamu, pasti perlu menggunakan uang. Nah, jikalau kamu saja yang sering membayar, ini juga akan membuatkan dia merasa begitu kecil ya. Maka dia mungkin cuba menarik diri kerana dia tidak mahu kamu yang sering membelanjakan uang kamu. Banyak perkara ya yang berkaitan dengan perasaan, ditinggalkan ya, keuangan yang membuatkan dia kembali seperti sedar dan berfikir. Orang ini cukup berhati-hati ya ketika dia membelanjakan uang kamu. Dia sedar kamu sudah banyak membelanjakan uang ke atas dirinya. Dia sedar itu. Detik ini ketika kamu mendiamkan dia, dia juga agak prepare ya, bersedia untuk ditinggalkan. Dia merasakan seperti hilang dukungan daripada kamu. Itu yang dirasakan detik ini. Tidak begitu banyak diabaikan, tetapi apa yang membuatkan dia sedih, dia merasakan total ya, secara total hilang dukungan daripada kamu. Six of Wands. Orang ini sentiasa ya ingin dukungan daripada kamu. Bersama dengan kamu, dia seolah-olah mendapatkan pengiktirafan. Seperti bersemangat, merasa dirinya didukung. Ya, dia perlukan ini dari kamu. Ketika kamu pergi, dia merasakan cukup kesepian, hilang dukungan, tidak ditempatkan ya di sebuah tempat yang baik seperti itu. Nah, itu maksud saya tadi ya, pengiktirafan. Tanpa kamu, dia seperti all alone. Kemana-mana dia pergi, dia akan memikirkan kamu. Orang ini masih lagi bergairah dari segi perasaan dan hatinya ya. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Mungkin datang mencari kamu, bertemu dengan kamu, memulakan semula sebuah komunikasi, menghidupkan semula hubungan ini ya, yang sudah semakin hari semakin dingin. Keinginan di hatinya teman-teman ya, untuk mengimbangi kamu. Dia sedih ketika pada awalnya hubungan ini begitu hangat sekali. Tetapi seiring hari berganti hari, hubungan ini seperti sudah tidak membara.
Dia ingin melakukan sebuah tindakan untuk meyakinkan kamu kembali. Ada perasaan dan keinginan atau hasrat di hatinya untuk menghidupkan semula semangat ini di diri kamu. Tetapi dia tahu seiring melakukan ini, kerana kamu banyak mengeluarkan uang di sini untuk dirinya, dia juga tidak mahu seperti mempergunakan, memanfaatkan kamu. Ketika dia mulai sayang mencintai kamu teman-teman secara tulus, dia tidak mahu memberikan kamu gambaran bahawa dia cuba memanfaatkan keuangan kamu. Nah, mungkin pada mulanya perasaan dia tidak begitu kuat tetapi seiring terbukanya kad ini, perasaan itu semakin bertumbuh. Nah, dari awal lagi, kamu banyak membelanjakan uang untuk membantu dirinya. Ketika dia mulai jatuh cinta, mulai menghargai diri kamu. Jikalau dia terlalu rapat dengan kamu, dia tidak mahu memberikan that impression, seperti gambaran yang dia memanfaatkan segala sesuatu kebaikan daripada kamu di sini. Nah, ada perasaan yang seperti itu. Orang ini teman-teman bukan saja cenderung cuekin dia juga seorang yang sebenarnya secara alami cukup ego orangnya. Cukup fokus kepada kejayaan, seorang yang sangat fokuskan kepada sesuatu, khususnya kemenangan, baik daripada segi materi ataupun perhubungan. Jikalau di sini dia berada di posisi yang kalah, dia akan pastikan dia yang beredar dulu. Kamu pasti faham apa maksud saya. Jikalau dia merasakan hubungan ini mungkin tidak akan berpihak kepada dia, dia yang akan pergi meninggalkan kamu dulu. Dia terpaksa melakukan ini walaupun ada perasaan cinta, perasaan yang cukup besar hasrat yang cukup besar terhadap diri kamu. Sebenarnya kamu ini sangat penting di mata si dia. Tetapi dia tidak mahu menjadi orang yang ditinggalkan. Jikalau dia menyedari hubungan ini mungkin ke arah itu, dia mungkin bakalan ditinggalkan oleh kamu. Dia akan beredar dulu. Dia akan mencari cara to put you off, membuatkan kamu seperti merasakan dicuekin, dihindari dan sebagainya. Nah, ini sengaja dilakukan. Walaupun sengaja dilakukan oleh si dia tetap tidak merasakan bahagia Dia tidak merasakan bahagia kerana orang ini benar-benar mencintai kamu. Dari segi hasrat dan dari tindakan si dia ini, jikalau diberikan pilihan, dia tidak mahu meninggalkan kamu. Itu yang pasti. Tetapi di sini mungkin ada beberapa di antara kamu yang sering disakiti oleh dia, sering ada salah faham dan hubungan yang banyak tantangannya. Entah mengapa dari segi perbicaraan komunikasi, kamu sering salah faham, salah tanggap akan apa yang dia sampaikan kepada kamu. Kerana orang ini cukup complicated, ada kalanya terlalu lurus. Ketika dia terlalu lurus, teman-teman, dia tidak memfilter kata-katanya kepada kamu. Maka di sini kamu cukup sensitif. Maka ada kata-katanya yang tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, sering menyakiti kamu. Seperti itu Orang ini cukup penyayang, teman-teman. Walaupun dia menyedari kamu salah faham, ada kata-kata yang disakiti, dia seorang yang cukup menyayangi kamu, seorang pemberi, seorang yang cukup dermawan, hatinya baik. Nah, walaupun mungkin kehidupannya sederhana saja, ataupun mungkin dia seorang yang mapan, ataupun seorang yang pas-pasan apapun itu, dia tetap akan memberi, akan cuba membantu. Di sini ketika kamu banyak mengeluarkan uang kamu, dia tahu diri. Dia juga ingin memberikan apa yang kamu berikan. Nah, ketika dia tidak mampu memberikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang kamu berikan, dia akan cuba cuekin kamu, menarik diri. Tidak mahu memberikan kamu gambaran yang dia memanfaatkan kamu. Jelas seperti apa yang saya sebutkan dari awal tadi. Apa yang dia rasakan kepada kamu? Perasaan yang cukup berat teman-teman. Dia sangat mendahulukan kamu di sini itu yang pasti. Tetapi perasaan ini cukup berat. Kenapa teman-teman? Kerana untuk mencintai kamu salah. Untuk tidak mencintai kamu juga salah. Untuk membalas cinta kamu itu berat. Untuk pergi meninggalkan kamu, itu juga agak berat Perasaan itu cukup berat, teman-teman. Untuk menjalankan hubungan ini juga cukup berat. Maka dia tidak tahu, teman-teman untuk menolak kamu atau untuk menerima kamu. Jikalau ditolak, dia juga rasa sedih. Beberapa di antara dia, teman-teman saya merasakan detik ini sedang dibebani.
Mungkin keluarganya mengharapkan dia menjalankan bisnes ataupun perniagaan dengan baik, dia diandalkan, ataupun dia perlu mencari uang yang lebih bagi menampung keperluan keluarganya. Jikalau dia single mungkin ada ramai adik-beradik, adik-adik atau abang yang mungkin tidak bekerja yang perlu dia nafkahi. Maksudnya dia perlu mencari uang untuk memastikan kebahagiaan setiap ahli keluarganya. Mungkin menampung pengajian adik-adiknya, seperti itu menampung keperluan seharian. Pada waktu yang sama menjalankan beban yang cukup berat hampir setiap hari. Dia merasakan tidak ada orang yang merasakan keperitan ini. Dia merasakan dia cukup bersendirian dan tidak ada orang yang merasakan apa yang dia rasakan. Ketika dia menanggung beban ini sendiri, teman-teman mungkin ada kalanya kerana terlalu stres dia mengabaikan kamu. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan kembali shuffle. Dari segi perasaannya kepada kamu, saya dapat menangkap energi seseorang yang cukup sayang, tetapi dia merasakan seperti tidak mampu memberikan apa yang kamu inginkan. Dia merasa minder, tahu diri. Dia sedar dia berada di titik yang paling rendah. Siapakah dia untuk kamu? Seperti merasakan dirinya tidak layak untuk kamu. Itu yang dia rasakan. Dia merasakan dirinya tidak berkecukupan untuk memberikan kamu kebahagiaan itu. Apatah lagi untuk bernikah, commitment issue. Tetapi dia sedar ada ikatan takdir di antara kalian. Takdir menemukan kalian ini tetapi mungkin pada kehidupan ataupun waktu yang tidak tepat. Dia merasa minder dan merasakan dia tidak akan mungkin merasa ada putus asa, tidak akan bisa membahagiakan kamu, seperti itu. Dan itu dari segi perasaannya, teman-teman cukup sedih sekali. Nah, kini kita cuba lihat ke tema readingan hari ini. Apakah suara hati terdalamnya dia di saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Kini kita akan lihatkan ke tema readingan hari ini. Suara hati terdalamnya dia di saat kalian tidak berkomunikasi. Kita cuba gali dengan lebih dalam. Ini sudah nak terbuka tadi kad ini tetapi saya kembali shuffle. Ten of Coins. Teman-teman, orang ini sering terkoneksi dengan kamu. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sepertinya sama ada kalian ke jenjang pernikahan ataupun tidak. Sebahagian daripada dia mungkin merupakan pasangan sah kamu. Kerana ada ikatan takdir di sini. Kalian sering terkoneksi. Perasaan yang dia miliki untuk kamu itu besar, menunjukkan sebuah kerinduan. Seperti ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Di sini juga saya merasakan dia perlu mengimbangi di antara keluarganya dengan kamu. Apakah mungkin kalian tidak berkomunikasi kerana ada tantangan keluarga? Ibu, ayah, orang tua. Orang yang memantau si dia, yang tidak merestui hubungan kalian. Sehingga dia terpaksa balancing hubungan kamu dengan dia, maka cenderung tidak berkomunikasi. Suara hati terdalamnya dia. Sewaktu tidak bersuara, teman-teman. Dia memantau social media kamu, kepoin social media kamu, mencari tahu tentang kamu melalui rakan-rakan kamu, melalui rakan-rakan dia. Jikalau kalian ini berjauhan dia seperti sering mencari tahu akan apa yang sedang terjadi dengan hidup kamu. Mungkin memantau dari kejauhan, menggunakan internet, menggunakan akaun palsu. Dia menyedari detik ini, teman-teman, ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Kamu tahu apa yang dia sedar? Dia mulai menyedari mengapa dia ditinggalkan ataupun di-reject oleh kamu di sini. Dia sedar kamu lelah, dia sedar itu. Kerana sikapnya yang acuh dan tak acuh, datang dan pergi. Dia juga menyedari banyak penundaan daripada si dia kepada kamu. Segala sesuatu yang kamu tanyakan, lambat untuk membalas, lambat untuk menjawab, memilih untuk mendiamkan. Banyak penundaan daripada si dia. Nah, akhirnya membuatkan dia kesepian, ditinggalkan. Suara hatinya yang paling dalam ingin mulai kepoin kamu kembali. Dia tidak akan berserah di sini, teman-teman. Orang ini sangat takutkan kepada sebuah kekalahan. Jika digabungkan Five of Swords and Page of Swords, dia tidak boleh menerima, can't accept a defeat. Dia tidak akan menerima kenyataan bahawa dia sedang ditinggalkan.
kalah dalam sebuah hubungan. Dia akan mencari tahu. Perasaannya masih begitu kuat. Dia penasaran, cukup penasaran dengan kamu detik ini. Dan saya menangkap suara hatinya yang paling dalam ketika tidak berkomunikasi dengan kamu semakin jatuh cinta. Mungkin pada awalnya dia hanya bersuka-suka, tidak pasti akan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, melihatkan ketulusan cinta kamu, bantuan dari kamu, dia mulai menyedari ini bukan saja sebatas ketertarikan fizikal. Ini lebih dari itu. Dia mulai menyedari siapakah yang membantu, siapakah yang mendukung, siapakah yang berada di sisinya ketika dia ditinggalkan. Semua kawan-kawannya, cewek-cewek yang lain, cowok-cowok yang lain, tidak akan masih berada di sampingnya, di sisinya, seperti kamu. Dia mulai menyedari, dia tidak pernah memberikan kamu kepastian. Dia tidak tahu arah tuju hubungan ini. Tetapi semakin hari, hari yang berganti hari, minggu berganti minggu, nah mungkin sekarang ini sudah bertahun, dia mulai menyedari perasaan jatuh cintanya kepada kamu. Teman-teman, kalian walaupun tidak berkomunikasi, Kak di sini menunjukkan 10 of coins. Koneksi koin-koin ini yang bersambung di gambar ini. Kamu mungkin dapat melihatkan dengan lebih baik jika saya turunkan kamera ini Dia mulai menyedari bahawa dia tidak perlu berkomunikasi dengan kamu. Kerana di sini kalian tidak pernah terputus komunikasi. Kamu lihat di sini koin-koin yang bersambung ini. It's like chain reaction Jikalau diputuskan, semua akan terputus. Tetapi di sini tidak ada yang putus. Keterikatan yang begitu solid, yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, kalian tetap berkomunikasi. Ada koneksi batin, teman-teman. Kerana ini sebuah ikatan karma, ikatan takdir di antara kamu dan dia. Sukar untuk diputuskan. Walaupun ada kalanya cenderung memejamkan mata, mengikat lilitan mata ini supaya tidak mahu melihat, tidak mahu menerima kenyataan, tidak mahu memandang, cuba cuekin, cuba menghindar. Tetapi tidak dapat dibohongi akan perasaan yang kuat ini. Can you see the connection? Baik teman-teman, kita dengarkan lagi suara hatinya yang paling dalam. Teman-teman, orang ini cukup menyayangi kamu, teman-teman. Suara hatinya yang paling dalam, dia tidak akan pernah berganjak daripada kamu. Ever. Kamu lihat kad ini King of Cups. Bersebelahan dengan Eight of Wands. Atasnya ada Ace of Wands. Pergerakan dari segi perasaan yang begitu kuat. Orang ini cukup tertarik dengan kamu dari segi fizikal, dari segi karakteristik. Dia merasakan kamu ini cukup bijak Orang yang cukup seksi dari segi mental, emosi dan sebagainya. Bijak daripada setiap sudut. Dia merasakan kamu ini dapat menarik lawan jenis dengan begitu mudah. Dia perhatikan ramai lawan jenis sering melirikkan mata mereka ke arah kamu. Dia cemburu. Dia posesif. Dia ingin mengontrol. Walaupun kamu mungkin bukan miliknya si dia secara sah, dia pastikan di dalam hatinya tidak ada orang lain mendekati kamu. Dia cukup posesif. Sama ada hubungan ini jadi ataupun tidak, teman-teman, saya boleh pastikan suara hatinya yang paling dalam adalah untuk berambisi untuk memiliki kamu. Begini teman-teman, jikalau saya sebutkan dengan lebih dalam jikalau dia memilih seorang untuk ditiduri, dia tidak akan memilih orang lain. Kamu faham kita dewasa di sini. Dia akan memilih kamu. Kerana kamu memuaskan dia bukan saja dari segi fizikal. Kamu memuaskan dia dari segi emosi, kegairahan, satisfaction dari segi hatinya. Dia merasakan kamu ini adalah segala-galanya yang mendukung segala sesuatu yang berkurangan di hidupnya. Orang ini tidak akan berganjak dari segi perasaannya kepada kamu. The King of Cups is holding a trident. Menunjukkan kekukuhan Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan trident ini dalam bahasa kita Ini menunjukkan berpegang teguh. Tidak akan pernah berganjak walaupun untuk selamanya. Kehadiran King of Cups with the trident juga menunjukkan ada beberapa di antara kamu sudah lama menjalankan hubungan ini. Mungkin lebih daripada 35 tahun. Tetapi hubungan ini, perasaan ini tidak pernah dimatikan. Mungkin ada yang sudah tua sudah ada cucu. Tetapi perasaan ini tetap berjalan.
Ini suara hati yang paling dalam. Nah, walaupun ada beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seorang di pertengahan umur atau seseorang yang masih lagi di pengajian, yang mungkin lebih muda dari kamu, seperti itu ya. Tetapi di sini teman-teman, the bottom line, intinya, perasaan yang tidak akan berganjak. Walaupun orang ini sedar ya, hubungan kalian tidak tahu ke mana arah tujunya. Apakah akan berakhir dengan satu sama lainnya? Wow, this is amazing. Kamu orang yang dia inginkan, teman-teman. Bersebelahan dengan King of Cups adalah Queen of Pentacles. Dia tidak akan pernah menyerah kalah untuk kamu di sini. Atasnya ada Five of Swords. Dia tidak akan mengaku kalah. Tidak akan mengaku jikalau dia kehilangan kamu. Dia akan pastikan dia akan menang untuk mendapatkan kamu. Orang ini tidak boleh tanpa kamu. Dia tidak pernah merasakan seseorang menyayangi dirinya seperti kamu. Ketika dia mendahulukan kamu, kamu juga turut mendahulukan dia ketimbang orang lain. Setiap perhatian kecil yang tidak diperhatikan oleh rakan-rakannya, keluarganya sendiri, kamu perhatikan. And that is the amazing part. Perkara-perkara yang kecil, saya ulangi, tidak diperhatikan oleh kawan-kawan baiknya, keluarganya, pakciknya, ibu dan ayahnya, tetapi perkara-perkara kecil itu diperhatikan oleh kamu. Kamu orang yang cukup teliti. Segala kepentingan kecil yang dia perlukan akan kamu bantu, akan kamu penuhi. Dia tidak pernah ya menjumpai seorang yang cukup teliti, cukup amazing seperti kamu. Nah, you tell me now, apakah dia dapat menggantikan kamu, posisi kamu dengan yang lainnya? Kamu terlalu memberi, terlalu mendahulukan dia. Sudah pasti ya, jikalau kamu tulus mencintai, ada perasaan cemburu, takut kehilangan dia di sisi yang lainnya. Tetapi tanpa kamu sadari, perasaan terdalamnya dia ketika kalian membisukan satu sama lainnya, dia tidak akan pernah berganjak dan dia tidak akan pernah menyerah akan dirimu. Itu suara, isi hati terdalamnya dia ketika kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, saya boleh pastikan ya, walaupun hubungan ini tidak ada arah tujunya, tidak tahu ke depannya nanti bagaimana. It's like a love forever di sini. Cinta yang tidak pernah akan berganjak. Orang ini sebenarnya sangat mengagumi kamu. Respect you. Dia tidak boleh tanpa kamu. Jikalau ada seorang sosok yang boleh menggantikan tempat ibunya, itu adalah kamu. Dia tidak pernah melihat ya. Mungkin kamu bukan wanita yang paling cantik. Kamu bukan lelaki yang paling tampan. Tetapi di mata kamu, there's something about your eyes yang mengkoneksikan energi kalian. Kamu memiliki mata yang seperti bertutur bicara dengan si dia. Ketika dia menatap mata kamu ya, bukan bibir kamu saja yang berkomunikasi. Mata kamu menceritakan banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi kerana dia begitu prihatin dengan kamu, dia dapat membaca isi hati kamu hanya melalui lirikan mata kamu. Dia cukup mengagumi kamu. There's a lot of talking without talking. Seperti banyak yang diperkatakan walaupun tanpa dibicarakan. You're amazing. Dia cukup jatuh cinta dengan kamu. Dia tidak boleh tanpa kamu. Tetapi masalahnya apa? Ada sedikit energi yang mengindikasikan ya, mengapa ada Five of Swords di atas Queen of Pentacles ini. Kerana sebahagian daripada kamu jelas terlihat you are someone else's wife. Kamu ini isteri kepada orang lain. Kamu sudah ada pasangan. Dia mungkin berada di tempat ketiga. Sedikit energi ke arah itu ya. Mungkin energi ini tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi kerana ini pembacaan umum, saya bacakan sahaja. Dia cukup mengagumi kamu, tetapi dia menyedari kamu mungkin isteri atau suami orang. Seperti itu ya. Hati dia tetap bersatu dengan kamu, teman-teman. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, dia sering melamunkan kamu, sering mengimajinasikan sebuah pertemuan, ingin ada hubungan yang cukup intim dengan kamu ya. Bukan intim secara fizikal, tetapi dari segi perasaan juga, teman-teman. Ada keakraban di antara kalian ini ya. Saya tidak tahu, teman-teman ya, ketika melihatkan sunset ini ya, matahari yang terbenam ataupun the rising of the sun ya, I don't know whichever ya. Kalian ini sangat menyukai scenario ya, scene. Sangat menyukai pemandangan di luar. Sangat menyukai alam semesta ya. Sangat menyukai pemandangan yang indah. Ketika sunset ataupun sunrise ya,
sama ada matahari ini di waktu pagi ataupun terbenam ya, dia cenderung memikirkan kamu. Mungkin kalian aktif berkomunikasi sebelum ini ya, di waktu-waktu seperti ini. Maybe first thing in the morning ataupun di waktu senja. Ketika terbitnya matahari atau terbenamnya matahari ini ya, dia akan memikirkan, emosinya cukup penuh. Dia akan membatalkan segala emosi yang ada ya, hanya untuk pastikan dua cangkir ini. Maksudnya begini teman-teman. Ten of Cups menunjukkannya, kamu lihat ya, ada 8 cangkir di belakang kalian yang tidak dia fokuskan, tetapi 2 cangkir di sisinya yang menunjukkan jikalau walaupun ada anak-anak ya, dia akan fokuskan ke kamu. Nah begitu, dia akan fokuskan ke kamu walaupun kalian mendiamkan satu sama lainnya. Tidak bersuara, membisu, tetapi fokus dia tetap ke kamu. Wah, ini begitu indah sekali ya. Tidak ada satu kad pun di sini yang menunjukkan sesuatu yang buruk ya. Kecuali mungkin ada yang disakiti, ada salah faham dan merasa ditinggalkan. Tetapi detik ini ya, berlandaskan suara hatinya yang paling dalam, dia cuba kepoin kamu. Bottom of the deck, wow. Di sini kita ada Queen of Coins and we have King of Coins. Jelas terlihat ya, kartu kerajaan. The court cards. When this appear teman-teman ya, menunjukkan ada penglibatan orang lain. Dengan jelas ya, penglibatan 2 orang gentleman, 2 orang pria, seorang wanita, ataupun kamu terbalikkan saja ya. Jikalau kamu seorang cowok yang menonton, mungkin ada penglibatan 2 orang wanita dan seorang cowok. Seperti itu. Kamu berada di persimpangan ya, ataupun dia berada di persimpangan untuk memilih. Di sini jelas terlihat ada penglibatan 2 gentleman dan seorang wanita. Kamu faham-faham sendiri ya, saya tidak perlu ulangi. Baik teman-teman, perasaannya kepada kamu teman-teman ya, cukup serius, orang yang bertanggungjawab. Mungkin ada beberapa di antara kamu ya, yang berdiri dengan seorang yang sepantaran atau jauh lebih tua. Ada soulmate connection di sini. Seseorang yang merasakan kamu ini cinta sejatinya. Tetapi sayangnya ya, mungkin ada yang jatuh di tangan orang lain seperti itu. Perasaan dia cukup serius kepada kamu. Tidak bermain-main. Detik ini teman-teman, suara hatinya yang paling dalam ketika kalian saling membisu, dia merasakan cukup kesepian. Dia mungkin ya mempunyai uang. Mungkin baik-baik sahaja. Perniagaan yang berjalan dengan lancar. Mampu membelikan segala barang-barang branded di dunia ini. Tetapi tidak dapat memiliki seseorang seperti kamu. Tidak mahu dikalahkan. Now, can you make up a story from this? Dia mampu membeli segala sesuatu. Tetapi mengapakah takdir bermain seperti ini? Dia tidak dapat memiliki kamu. King of Coins, Queen of Coins. Ada connection soulmate di sini. Teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini merupakan Taurus, Virgo, Libra, Sagittarius, Aries, Pisces. Itu yang paling kuat terbaca di sini ya. Dan kita juga ada zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih kuat ke arah Taurus dan Virgo. Gemini, Libra, Aquarius, lebih kuat ke arah Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, lebih kuat ke arah Aries dan Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih kuat ke arah Pisces. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Suara hati si dia yang paling dalam di saat kalian tidak berkomunikasi. Apakah harapan terdalam si dia detik ini? Berlandaskan suara hatinya yang paling dalam untuk kamu. Apakah harapan dia yang paling dalam terhadap kamu detik ini? Sudah lama saya tidak menggunakan kad ini teman-teman ya. Di awal membuka channel ini ya, saya tidak mempunyai uang untuk membelikan kartu-kartu ya. Maka kad ini memberikan saya memori yang cukup indah ya. Terpaksa membuat kad sendiri, DIY ya. Kad ini juga DIY teman-teman. Sewaktu pembukaan channel ini saya tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kartu-kartu, maka saya terpaksa membeli kad, melukis dan menggunakan intuisi ya. Maka ketika menggunakan semula kad-kad ini ya, saya merasakan cukup emosi sekali ya. Kerana tanpa kad-kad ini yang dilakukan sendiri teman-teman ya, yang dibuat sendiri ya,
banyak waktu teman-teman, berjam-jam ya, 11 jam hanya untuk menyiapkan kad-kad ini ya, melukis, mewarnakan ya. It take me up to 11 hours hanya untuk berdoa menggunakan intuisi ketika membuka channel ini setahun yang lalu teman-teman. Maka saya sangat yakin ya, kad-kad yang dibuat ini ya, energinya cukup kerana banyak hours ya, waktu yang diluangkan untuk mempersiapkan ya, 50 kad, melukis 50 kad, 44 kad seperti itu teman-teman ya. Maka saya sudah lama ya, sudah setahun ya kini membuka channel ini, jarang menggunakan kad-kad yang lama ya, kerana saya sudah berjaya membeli kad-kad yang baru. Okay guys, back to the tema ya. Maaf sedikit curhat dengan kamu ya, tiba-tiba beremosi ya ketika menggunakan kad-kad yang lama ini. Okay guys, we'll see. Apakah harapan dia terhadap kamu detik ini, berlandaskan suara hatinya yang paling dalam. Teman-teman, orang ini sangat ingin datang kepada kamu. Nah, di sini mungkin ada long distance relationship, seseorang yang berada di luar kota, di luar pulau, ingin travelling datang mencari kamu. Tetapi mungkin uangnya masih belum mencukupi ataupun dia masih sibuk ya. Saya merasakan juga dari kad yang sama ya, kamu pernah menjanjikan sebuah travelling dengan dia, atau dia mungkin pernah menjanjikan momen untuk berlibur dengan kamu, travelling somewhere, only the two of you, hanya kalian berdua. Tetapi sepertinya masih belum dilaksanakan, impian yang belum tercapai. Saya juga merasakan pekerjaan orang ini ya, memerlukan banyak travelling. Mungkin dia orang yang sibuk, sering travelling, atau pernah travelling ke tempat kamu tetapi kembali ke negaranya. Nah, ada harapan untuk datang semula, meminta maaf, bertemu dengan kamu, mungkin memenuhi ya rencana itu, travelling bersama. Nah, seperti itu ya. Yang pasti akan ada pergerakan daripada si dia berlandaskan Eight of Wands ini ya, kerana mata saya terpaku di sini. Saya merasakan dia merencanakan pergerakan yang cepat ke arah kamu. Orangnya pemalu teman-teman, malu-malu mahu. Mungkin dia tidak ada pengalaman ya. Mungkin ada beberapa di antara si dia ini sama ada sudah lama jomblo, tidak pernah bernikah, ataupun seorang janda atau duda yang sudah lama tidak kembali bernikah. Ada perasaan malu, malu-malu mahu. Nah, di sini teman-teman, dia sangat ingin travelling dengan kamu, mungkin juga untuk meminta kamu ya travelling dengan si dia dalam waktu dekat ini, tetapi dia malu. Dia malu untuk mengutarakan ini kerana mungkin ya uangnya masih belum mencukupi contohnya, atau dia tidak mahu kamu saja yang mengeluarkan uang untuk travelling. Dia tidak mahu menyusahkan keadaan kamu. Orangnya pemalu ya, kerana saya merasakan ada beberapa di antara dia ini lack of experience. Maybe walaupun dunia ini dunia yang sangat maju dan moden teman-teman, jangan terkejut ketika masih ada yang dara ya, masih ada yang seperti tidak pernah disentuh. Kamu faham maksud saya ya? Masih ada yang teruna. Maksud saya lack of experience. Seseorang yang masih belum mengalami ataupun menjalankan sebuah hubungan yang intim ya, maka dia agak tertutup, segan-segan, malu ya. Mungkin tidak pernah being touched by a lady, by a man, tidak pernah disentuh. Kerana saya menarik energi itu ya. Mungkin ada yang masih jomblo detik ini, umurnya sudah agak tua, tetapi tidak berjodoh, tidak menemukan jodoh yang tepat, tidak pernah bernikah dan tidak pernah disentuh. Nah, kamu akan kaget ya, dunia sekarang masih ada lagi teman-teman yang dara dan teruna ya. Mungkin ada energi ini yang ketarik di sini, kamu lebih clear ya, lebih arif akan kondisi ini ketimbang saya, dan dia agak malu. Nah, begitu ya, kita akan lihat lagi. Teman-teman, ini friendship ya. Seseorang yang ingin travelling dengan kamu, masih lagi malu-malu dengan kamu walaupun sehinggalah detik ini, dan masih mengekalkan hubungan baik sebatas TTM ya, teman tetapi mesra, persahabatan yang baik dengan kamu. Sekurang-kurangnya apa pun yang terjadi dengan kalian, sama ada kalian saling jatuh cinta, saling cuba mendiamkan, menghindar, dia ingin mengekalkan hubungan baik ini dengan kamu. Dia juga agak malu ya jikalau dia gagal mengekalkan hubungan atau persahabatan yang baik dengan kamu. Dia ingin mengekalkan ini. Jangan dicampur adukkan dengan perasaan. Sekurang-kurangnya pertimbangkan persahabatan di antara kalian. Nah, itu yang dia harapkan. Orang ini cukup bijak, wisdom ya.
mempunyai kebijaksanaan untuk tidak mencampur adukkan emosinya dengan perasaannya. Dia juga merasakan kamu ini seorang yang bijak dan pandai. Sekurang-kurangnya kamu jauh lebih bijak daripada cewek-cewek yang pernah dia temui. Kamu lebih bijak daripada cowok-cowok yang pernah dia kenali. Seperti itu. Dia dapat menangkap kamu ini mempunyai kebijaksanaan yang cukup mendalam. Kamu melihatkan kepada segala sesuatu itu ya dari pelbagai sudut. Nah, di sini orang ini menggunakan kebijaksanaannya ketika berdealing dengan kamu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan kad terakhir. Jikalau kalian kembali berkomunikasi, mungkin alam semesta membuka jalannya, memberikan kesempatan untuk kalian berkomunikasi dalam waktu terdekat ini. Kerana akan ada komunikasi yang berlaku dengan pantas dan akan ada orang yang datang mencari kamu, travelling. Atau kamu pergi mencari si dia. Mana tahu teman-teman ya, kebetulan ya, alam semesta ya. Mungkin kamu sedang berlibur, dia sedang travelling, menjalankan pekerjaannya dan kalian bertemu di tengah jalan ya, seperti itu ya. We will never know. Life is full of surprises teman-teman. Hidup ini sangat penuh ya dengan kejutan. Kita lihatkan ya, jikalau kembali berkomunikasi, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? I thought this was just lust. Nah, benar ya apa yang saya katakan tadi. But I was not used to love flowing through me like this. Di tahap awal hubungannya, mungkin dia hanya ingin bersuka-suka dan sangkaan si dia teman-teman, mungkin kalian ini mungkin tertarik ya secara physical attraction. Tetapi seiring berjalannya waktu, tahun yang berganti tahun, dia tidak menyangka ini lebih dari itu. Lebih daripada ketertarikan fizikal, keinginan hasrat fizikal. Dia juga tidak biasa sebenarnya, agak kekok ya, feeling awkward ketika merasakan cinta yang tulus dari kamu ini mengalir di dalam badannya. Dia tidak menyangka ada seseorang yang sebenarnya benar-benar tulus mencintai si dia. Bukan sahaja bergairah dari segi fizikal ya, tetapi benar-benar ketulusan cinta kamu ini mengalir di dalam badannya. Dia seperti tidak dapat menerima ya, tidak biasa. I was not used to love flowing through me like this. Tidak pernah terbiasa ya dengan ketulusan cinta yang seperti ini. I find your inner wisdom really attractive. Nah, benar kata saya ya. Kamu seorang yang cukup bijak, cukup cerdas, cukup pandai. Dia merasakan kebijaksanaan kamu ini ya. Cukup seksi sekali, cukup tampan sekali ya. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kebijaksanaan menunjukkan level confident kita. Tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih tampan dari itu. Saya sudah menangkap dari tadi ya. Dia sangat attracted, tertarik akan kebijaksanaan kamu. Tidak pernah melihat seorang wanita yang begitu bijak, seorang lelaki yang begitu bijaksana. Maka kebijaksanaan ini menampilkan sisi ketampanan, sisi keseksian kamu. Menjadikan kamu package yang cukup komplit, lengkap di mata si dia. I find your inner wisdom really attractive. Kamu juga mempunyai kebijaksanaan secara dalaman, emotional intelligence, yang cukup menarik perhatian dia. Bukan saja bijak secara luaran, cukup peka dan teliti, bijaksana untuk memerhatikan perbezaan apa yang berlaku di sekeliling kamu. Itu yang membuatkan dia cukup tertarik ya. Kamu memenangkan hati dia di sini. Wow, teman-teman, amazing ya. Kata-kata dia, suara hatinya yang paling dalam di saat kalian mendiamkan satu sama lain. 3 universal words, teman-teman ya. Semua orang faham bahasa ini. I love you. Dia sangat mencintai kamu, sangat merindukan kamu. Kita lihat lagi ya. Your honesty and vulnerability scares me and allures me at the same time. Dia sangat suka teman-teman ya dengan kejujuran kamu, titik kelemahan kamu. Menyukai segala sesuatu tentang kamu yang menarik hati si dia. Seperti menggoda jiwa dia kepada kamu. Orang ini cukup tertarik kepada kamu teman-teman ya. The sound of your laughter is like a drug to me. Ketika dia mengingati ya bunyi ketawa kamu. Cara kamu ketawa teman-teman. Dia merasakan so addictive. Ketagih dengan mendengarkannya. Maka orang ini suka bercanda agar dia dapat mendengarkan tawa canda kamu ya. Ketika kamu ketawa mungkin ada bunyi-bunyi yang unik ya. Sehingga menjadi seperti dia ketagihan teman-teman akan bunyi ketawa kamu.
Baiklah teman-teman, ini adalah suara hatinya yang paling dalam di saat kalian membisukan satu sama lain. Kita cuba lihat kepada beberapa inisial ya, yang hadir di sini. Jikalau tidak ada inisialnya teman-teman, tidak perlu risau ya. Dengarkan saja readingan ini secara keseluruhannya. Itu jauh lebih penting. Mungkin ini inisial kamu, mungkin nama-nama si dia ada huruf-huruf ini, nombor plat kenderaan. Wow, di sini jelas terlihat ya, seseorang yang sangat menyukai pinggul kamu teman-teman. Love your hips ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini wanita yang mempunyai pinggul ya, bentuk badan, especially your hips teman-teman ya, di sisi punggung kamu ya, yang cukup menarik ya, yang sering dia perhatikan. Dia suka curi-curi pandang ya ke arah pinggul kamu ya, di bahagian punggung teman-teman. Dia sangat suka ya bentuk punggung kamu di sini. Dan dia sering seperti ketika kamu pulang dan sebagainya, akan curi-curi pandang melihatkan kepada pinggul kamu. Mungkin kamu mempunyai a beautiful shape ya, seperti botol Coca-Cola itu teman-teman ya. Dia sangat menyukai bentuk badan kamu. Nah, seperti itu ya. Sangat tertarik dengan your physique, bentuk badan kamu yang mungkin very balanced ya. Baik teman-teman, O Oscar, U uniform, H hotel, excuse me, I India, P Papa, F Foxtrot, V Victor, X X-ray, D Delta, L5, Q Quebec, M Mike, dan terakhir sekali ada huruf C Charlie. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih kerana sudah menonton. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.